Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu calon guru penggerak yang luar biasa di Lampung Tengah, mohon izin saya ingin berbagi informasi bagi yang belum pernah untuk mengenal sites atau membuat blog di Google Sites. Pada tugas di materi modul 3.1.A9 yaitu tentang koneksi materi, bahwa tugas kita adalah membuat sebuah rangkuman perjalanan dalam proses pembelajaran selama mengikuti guru penggerak. Salah satunya Bapak Ibu diperkenankan membuat sebuah blog atau menulis di Google Site. Mungkin sebagian Bapak Ibu ada yang masih belum pernah, tapi kalau saya yakin dari Bapak Ibu pasti ada yang sudah pernah. Nah, saya sampaikan sedikit ini supaya nanti yang belum pernah bisa mencoba apa itu Google Sheet. Yang mana Bapak Ibu pada koneksi antar materi 31A9 Bapak Ibu membuat sebuah rangkuman proses perjalanan pembelajaran dari awal sampai saat ini dengan panduan pertanyaan seperti ini. Yang pertama adalah bagaimana pandangan Ki Hajar Dewantara dengan filosofi pendidikannya. Kemudian yang kedua, bagaimana nilai yang tertanam dalam diri kita dengan prinsip-prinsip dalam pengambilan keputusan, bagaimana kegiatan perbimbing, dan seterusnya. Ya, tentunya Bapak Ibu nanti ini sebagai pedoman dalam pembuatan karya. Untuk itu Bapak Ibu, saya bukan menyampaikan tentang isi tugas ini, tetapi bagaimana salah satu cara mengenal sites ini Bapak Ibu ya. Cara yang paling gampang Bapak Ibu, kita buka tab baru, kemudian kita klik titik 9 ini di akun Google kita buka sites ya Bapak Ibu, kita buka sites. Nah, di sites ini adalah sederhana sekali Bapak Ibu bagaimana membuat sebuah blog. Caranya nanti kalau Bapak Ibu belum pernah membuat sama sekali, kliknya tambah ini. Di klik tambah ini, kalau kita klik maka akan terbuka sebuah blog yang disebut dengan sites itu tadi, yang mana nanti kita bisa membuat semacam sejenis blog tetapi yang sangat sederhana karena kita hanya mempunyai 3 menu ini, yaitu menu sisipkan, menu halaman, dan menu tema. Judul halaman ini bisa kita tuliskan, misalkan adalah koneksi antar materi, misalkan antar materi 3.1.A9. Warnanya bisa kita rubah-rubah dengan menggunakan tombol yang ada di sini. Bisa warna merah, bisa warna hijau, dan sebagainya. Kemudian latar belakang juga kita ganti dengan memilih gambar-gambar yang cocok. Misalkan saja kalau kita di JGP kita menggunakan gambar yang ada di JGP, bisa juga misalkan ya. Saya ambil dari saya yang punya itu, misalkan di guru penggerak ini, misalkan ada gambar ini, kita jadikan latar belakang, bisa-bisa saja seperti ini. Kemudian untuk menambah isi dari koneksi antar materi ini, Bapak Ibu bisa memulai dengan membuat tampilan halaman depan ini dengan bentuk tata letak yang berbagai macam. Ini yang 1 gambar 1 tulisan, 2 gambar 2 tulisan, 3 gambar dengan tulisan, dan seterusnya. Misalkan saja saya membuat
sebuah gambar dan tulisan. Nah, di sini kita klik maka akan keluar. Ini menunya untuk menghapus, untuk mengcopy, dan ini untuk latar belakang bagian. Gambar ini kita foto, kita tambah bisa. Misalkan ini kita tambahkan foto siapa gitu kan. Pilih gambarnya siapa, bisa dari upload, bisa dari mana saja, bisa dari drive gitu kan. Bisa saja. Misalkan adalah kita buka tulisan yang ada di punya ibu, misalkan gambar bapak ibu bisa saja tampilkan di sini. Maka akan tampil di sini gambar ibu bapak calon guru penggerak misalkan. Baru di sini kita beri keterangan bahwa dalam koneksi antar materi, atau ini kita beri tugas koneksi antar materi, nanti isinya apa gitu ya. Tugas koneksi antar materi bla 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 bla. Ini bisa dikecilkan, bisa dibesarkan ya Bapak Ibu ya, tergantung ukuran yang mau. Tapi kalau supaya nanti dilihat di HP enak, kita tulis saja maksimal 14 gitulah. Kita tebalkan. Baru kita beri tulisan macam-macam. Tulisannya apa? Misalkan tadi di modul antar materi tadi ada tulisan semacam ini misalkan. Kita copy bisa juga ya. Kita copy bisa juga. Kita Ctrl C, kita tempelkan di sana, boleh-boleh saja. Ctrl V, jadilah seperti ini. Dan nanti Bapak Ibu bisa atur ini ya, posisinya bisa dibesarkan, bisa dikecilkan, terserah Bapak Ibu mau mengatur bagaimana tampilannya. Kalau ini diaturnya dengan cara menggeser-geser ini saja. Tarik ke sana diperbesar, tarik ke bawah diperbesar, dan seterusnya. Nah, ini juga demikian, tulisan itu bisa diperkecil atau bisa diperkecil tulisannya dengan diblok dulu gitu ya. Kemudian dikecilkan dengan tulisan ukuran fontnya ini. Ukurannya menjadi 9 atau mau jadi 8, terserah. Selanjutnya ini halaman muka ya Bapak Ibu ya, halaman muka. Kalau Bapak Ibu mau tambahkan banyak lagi di sini, silakan nanti atur dengan tata letak ini. Kemudian nanti Bapak Ibu mungkin di sini bisa ditampilkan profil Bapak Ibu ya. Kemudian kalau perlu halaman berikutnya, kita tambahkan di halaman berikutnya. Klik halaman. Kemudian ditambah. Misalkan saya contohkan yang kita tambahkan di halaman pertama ini adalah tugas pertamanya tadi. Misalkan pandangan Ki Hajar Dewantara misalkan. Nah, misalkan kita copy di sini, misalkan halaman judulnya ini maksudnya. Nah, ini judul. Kemudian kita selesai. Nah, ini ada di halaman kedua Bapak Ibu. Halaman muka itu yang tadi. Ini bisa dikecilkan ya Bapak Ibu ya, supaya judulnya lebih asik gitu kan. Bisa 12, bisa 14 gitu. Bisa dikecilkan, ukurannya sesuaikan dengan halaman yang kita mau. Kalau mau besar silahkan diperbesar, kalau mau kecil dikecilkan silahkan. Nah, dikasih warna bisa juga, misalkan hijau, misalkan gambar fotonya nanti bisa dirubah kembali misalkan supaya tidak kontras dan sebagainya. Lah nanti ini berikutnya sama Bapak Ibu. Bapak Ibu mau ngisi dengan menggunakan tata letak tadi. Diklik sih, menunya hanya 3 ini aja, sisip, halaman, tema. Sisip, halaman, tema yang kita gunakan biasanya sisip dan halaman ini. Misalkan kita mau nulis di sini, pandangan Ki Hajar Dewantara berupa protap ke apa? Kita tuliskan di sini bisa. Misalkan ada 2 foto, atau ini bisa bukan hanya sekedar foto ya Bapak ya, bisa ditambahkan video, bisa ditambahkan YouTube, bisa ditambahkan kalender, macam-macam ya Bapak Ibu. Misalkan Bapak Ibu sudah pernah membuat video tentang pandangan Ki Hajar Dewantara, misalkan bisa diupload di sini. Misalkan
buka YouTube-nya bisa. Nah, misalkan seperti itu. Kalau Bapak Ibu sudah pernah membuat YouTube, tambahkan aja di sini. Linknya bisa, gambar bisa, diupload juga bisa Bapak Ibu ya. Baik dari Drive, dari ini semua bisa. Saya contohkan, misalkan saya mau menambahkan video. Misalkan dari YouTube, misalkan. Dari YouTube kita cari alamatnya, ditaruh sini. Misalkan apa yang dicari, misalkan Ki Hajar Dewantara, kita cari ke KH Dewantara. Kita cari misalkan. Nah, di sini misalkan punya Ibu, nanti apa judulnya Bapak Ibu bisa cari di sini. Nah, misalkan bersejarah Ki Hajar atau filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Kita klik di sini Bapak Ibu, pilih. Maka bisa tampil di sini Bapak Ibu. Nah, ini sudah jadi videonya filosofi Ki Hajar Dewantara. Nanti Bapak Ibu tinggal nambahin narasi aja di sini. Misalkan narasinya apa? Ya Bapak Ibu tinggalkan, silakan dipilih narasinya apa. Bisa berupa diupload dari file, bisa juga, atau bisa ditulis bisa juga. Silahkan. Ini video, bisa gambar, bisa apa saja, dari Drive, dari file, dari apa. Nah, ini hanya sekedar contoh Bapak Ibu, nanti silahkan dikembangkan sendiri. Sementara kalau tema ini hanya untuk menuliskan font dan jenis tulisannya. Misalkan sini ini kalau mau saya tulis dengan menggunakan Impress, berarti ada garis bawah merahnya. Nanti kalau saya klik ini, berarti di sini ada gambar merah ini gitu. Dan jenis model saja. Kalau diplomat bagaimana? Kita coba seperti itu. Kalau Aristoteles gimana? Ya seperti ini. Nah, ini hanya tema. Jadi menunya sederhana sekali Bapak Ibu. Sisip, halaman, tema. Sisip itu untuk nambahkan informasi di bawah judul ini. Halaman itu untuk menambahkan halaman berikutnya. Misalkan tadi tugas yang pertama tadi pandangan Ki Hajar Dewantara. Kemudian tugas kedua, nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita pada prinsip yang ambil dalam mengambil keputusan. Kita bisa buat judul ini, nilai-nilai dalam pengambilan keputusan misalnya. Dalam prinsip pengambilan keputusan misalkan. Kita buat halaman baru misalkan. Tambah halaman baru. Judulnya misalkan sama tadi ya. Pada prinsip pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan. Nah, misalkan ini judul selesai. Maka di sini ada judul ketiga Bapak Ibu. Nah, misalkan Bapak Ibu mau menambahkan di bawahnya, berarti sisipkan Bapak Ibu. Sisipkan. Misalkan ada 3. Misalkan di sini adalah prinsipnya apa? Prinsip dalam pengambilan keputusan kemarin ada 3 kan? Ada yang N, basic, lupa saya udah lupa Bapak Ibu. Bapak Ibu yakin belum ya? Yang pengambilan tugas, pengambilan keputusan kemarin kan prinsipnya ada 3 itu ya. Yang pertama adalah N, based thinking. Yang kedua rule based thinking. Ya, nanti Bapak Ibu buat ini misalkan N based thinking. Basic ya, N basic N base. Tulisannya gimana ya Bapak Ibu? N basic ya nggak salah. Thinking atau berpikir
pada hasil akhir. Nanti dikasih keterangan di sini. Berpikir berdasarkan hasil akhir, misalkan bla bla bla, teruskan. Yang di sini juga gitu Bapak Ibu. Ini ada misalkan kemarin apa yang kedua ya, role basic ya, thinking. Nah, nanti keterangannya sini kasih keterangan bla 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 gitu kan. Yang ketiga misalkan apa yang ketiga ya, lupa saya. Oh, core ya, core base thinking. Nah, keterangannya ditambahin sini. Keterangannya apa? Nah, ini fotonya. Di sini taruh foto dan terusnya. Nah, setelah selesai Bapak Ibu, nanti halamannya bisa dibuat banyak Bapak Ibu. Ini judulnya bisa diganti ya, halaman muka misalkan ya Bapak Ibu ganti halaman mukanya, diganti judul halamannya, halaman muka diganti apa. Dia caranya diklik di sini, kemudian diganti ya. Tapi kalau ini untuk menambahkan sub halaman tuh maksudnya kalau misalkan di sini mau ditambahi di bawahnya ini sub halaman, nanti nambahnya di sini sub halaman. Tapi kalau halaman nambahnya di sini ya Bapak Ibu ya. Menunya sederhana, hanya 3 ini saja, tapi yang kita gunakan hanya 2 ini. Oke, kalau sudah selesai nanti Bapak Ibu bisa tonton di HP juga bisa, gitu ya Bapak Ibu. Ini kalau nonton untuk di HP. Nah, kalau ini di tab, kalau ini di komputer. Tampilannya di HP kayak ini Bapak Ibu. Ini tampilannya di HP ini. Nah, bagaimana cara nontonnya? Nanti Bapak Ibu bisa bisa membagikannya ini Bapak Ibu. Kalau ini untuk bagikan dengan orang lain ini Bapak Ibu, bisa menggunakan ini. Silahkan Bapak Ibu nanti dipelajari menunya ini. Kalau nanti bagikan dengan orang lain di sini ini. Cara membaginya seperti biasa ya, paling bisa bagi link, bisa berbagi halaman gitu ya Bapak Ibu ya. Nanti diklik di sini ya Bapak Ibu. Nah, seperti ini. Pembuatnya siapa, terus dikirimkan ke siapa, linknya tolong dipelajari dulu, dikirimkan ke siapa. Biasanya kan boleh ngedit apa enggak gitu kan. Kalau misalkan pengakses hanya lihat saja atau bisa ngedit, tolong diambil ini. Ini hanya khusus pada kelompok pendidikan kita, artinya yang segrup dengan kita. Ini bisa publik. Kalau kita buat mau semua orang bisa melihat, kita buat publik gitu ya. Kemudian baru kita klik selesai, nanti linknya kita bagikan. Linknya ini kita bagikan, di copy terus dibagikan ke WA kemana bisa ditonton oleh orang lain. Itu saja Bapak Ibu sementara. Mohon maaf karena singkat waktunya. Ini hanya sekedar tambahan materi dari saya. Kalau diperlukan, kalau enggak diperlukan ya mohon maaf. Bukan saya mengajari Bapak Ibu, karena Bapak Ibu sudah luar biasa. Tetapi saya hanya berbagi cara membuat situs yang sederhana, web yang sederhana tanpa kode coding dan sebagainya, tapi hanya cukup memasukkan saja. Oke, terima kasih dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.